誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail penting yang ada pada chapter terbaru manga Baku Hantam Tokyo Revengers yang sudah terbit sejak kemarin malam pada channel ini. Di antara semua chapter yang ada, chapter 237 merupakan sebuah chapter yang paling banyak mengandung unsur komedi. Hebatnya lagi, semua komedi yang disajikan pada chapter terbaru ini benar-benar tepat sasaran dan benar-benar bisa sampai serta relate ke para pembacanya. Oji-san sendiri tidak bisa berhenti ketawa setelah membaca chapter terbaru ini secara langsung kemarin. Selain itu, banyak sekali hal menarik yang muncul pada chapter terbaru ini. Tapi supaya fokus di video ini, Oji-san hanya akan membahas satu topik saja, yaitu tentang pasangan paling romantis ketiga setelah Takehina dan juga Draken Emma. Siapa lagi kalau bukan Inui Seisu dan juga Hajime Kokonoi. So, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua penjelasan dari detail-detail kecil yang ada pada chapter 237, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Ada 4 hal yang sudah kami rangkum di sini. Yang pertama yaitu mengenai sebuah plot hole atau sebuah kejanggalan dari sebuah pertanyaan besar yang selama ini selalu membuat kita penasaran, yaitu kemana perginya Inui Seisu dalam tragedi berdarah di malam festival Tanabata. Ternyata semua pertanyaan tersebut akhirnya terjawab pada chapter 237. Di malam itu, Inui sama sekali tidak sibuk untuk mencari anggota geng Tokyo Manji lainnya, seperti Mitsuya, Chifuyu, Pehyan, ataupun Pachin. Melainkan hanya sibuk membetulkan motor-motor yang ada di bengkel tempatnya bekerja. Bagi kami, ini adalah sebuah plot twist yang benar-benar membuat kesal. Padahal Inui tahu jika nyawa Takemichi dalam bahaya. Karena di malam festival Tanabata itu ada anggota dari geng Rokura Tandai yang sedang mengincar Takemichi serta ingin membunuh Takemichi. Namun bukannya ikut datang bersama Draken untuk menyelamatkan Takemichi, nyatanya Inui malah tinggal dan hanya menunggu di bengkel saja. Inui adalah wakil presiden dari geng Black Dragons. Harusnya selain Draken, Inui lah orang yang paling khawatir dengan keselamatan dari presidennya sendiri, yaitu Hanagaki Takemichi. Bagaimana menurut kalian plot hole yang pertama ini? Oji-san yakin kalian pasti punya pendapat lain. Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua, yaitu mengenai plot hole atau kejanggalan yang terjadi setelah perang antara 3 geng besar penguasa Tokyo selesai. Seperti yang sama-sama kita ketahui, di mana pada akhir perang tersebut, kondisi Takemichi sangat lemah tidak berdaya setelah dihajar habis-habisan oleh Sano Manjiro. Namun anehnya, di antara semua orang yang ada di medan tempur, kenapa malah Kokonoi yang sampai repot-repot membawa Takemichi pulang ke tempat Inui bekerja? Padahal di sana jelas sekali masih ada geng Brahman. Harusnya merekalah yang bertanggung jawab atas keselamatan dari Takemichi. Apalagi saat itu Takemichi sudah menjadi anggota geng Brahman secara resmi. Bahkan banyak banget di kolom komentar yang berpikiran sama. Jika Oji-san boleh quote komentar dari Bro Wahyu, kira-kira bunyinya seperti ini. Logikanya, jika Senju yang merupakan pemimpin tertinggi dari geng Brahman saja sampai rela sujud kepada Maiki dan meminta Maiki untuk berhenti, harusnya Senju dan geng Brahman lah yang membawa Takemichi pergi dari lokasi itu. Kecuali jika memang saat itu semua geng Brahman sudah dihajar dan dibuat sekarat oleh Maiki. Barulah pantas jika Koko yang membawa Takemichi pergi ke rumah sakit. Oji-san setuju banget dengan komentar ini. Secara nalar, harusnya Brahman lah yang membawa Takemichi, bukan Kokonoi. Tapi jika kita cermati lebih dalam lagi, sebenarnya ada 2 alasan sederhana kenapa Koko lah orang yang berjuang seorang diri untuk membawa dan mengantar Takemichi sampai ke tempat Inui. Pertama, Koko jauh lebih mengenal Takemichi daripada anggota geng Brahman. Selain itu, Koko juga pernah menjadi anggota dari Divisi 1 geng Tokyo Manji dan pernah berhutang budi kepada Takemichi. Koko juga tahu siapa saja orang yang bisa dimintai pertolongan dalam keadaan darurat seperti ini. Sedangkan Brahman belum tentu tahu dan belum tentu mengenal siapa saja orang-orang dekat dari Takemichi. Kedua, Koko akan segera dikorbankan oleh Ken Wakui Sensei. Untuk alasannya kenapa Koko akan mati di akhir cerita nanti, akan kita bahas di poin selanjutnya. Nah, berdasarkan kedua hal tersebut, maka sekarang cukup masuk akal
Jika Koko lah orang yang tepat untuk menyelamatkan Takemichi dan membawa Takemichi pada akhir perang tersebut, bukan geng Brahman. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang ketiga sekaligus breakdown yang paling penting, yaitu mengenai senyum sus dari Hajime Kokonoi pada chapter 237. Karena agak sulit untuk dijelaskan secara detail, Oji-san akan coba menggunakan kata-kata yang paling sederhana supaya lebih mudah dimengerti. Jika ada yang bingung, kalian boleh tanyakan saja ya di kolom komentar. Pertama, Koko adalah orang yang paling peduli dan paling sayang kepada Inui. Ini bukan berarti Koko menyimpang ya. Daripada rasa sayang antara kekasih, perasaan Inui dan Koko lebih cocok digambarkan sebagai rasa sayang antara kakak dan adik. Setelah kematian Akane, Koko lah orang yang selalu menjaga Inui. Tidak peduli apapun yang terjadi, Koko selalu mengikuti Inui dan selalu mendukung semua keputusan Inui. Kedua, Koko dan Maiki mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi orang-orang yang mereka sayang. Atas dasar itulah Koko akhirnya memilih untuk berpisah dengan Inui dan memilih ikut bersama Maiki untuk terus hidup di dunia berandalan. Nah, kaitannya ke chapter 237 adalah, pada chapter 237 Inui bertanya kepada Koko, "Are you happy with this?" Atau apa kau bahagia dengan semua ini? Yang dimaksud Inui di sini adalah tentang keputusan Kokonoi untuk terus hidup di dunia berandalan dengan semua kekejaman yang terjadi di dalamnya. Inui juga sempat bilang, "Koko, kau bisa menjalani hidup normal tanpa perlu memikirkan Akane lagi." Maksudnya adalah, Inui meminta Koko untuk berhenti merasa gagal dan merasa bertanggung jawab atas kematian Akane dulu. Inui juga sudah tidak perlu perlindungan dari Koko lagi. Oleh karena itu, Inui meminta Koko untuk melupakan segalanya dan move on dari kenangan masa lalunya. Inui berharap Koko bisa hidup seperti orang normal, tanpa perlu terlibat dalam semua urusan di dunia berandalan lagi. Tapi sangat disayangkan sekali, di momen itu Koko menjawab, "Bodoh, tentu saja aku bahagia. Mengikuti Maiki sama saja bertaruh kepada kuda pemenang." Maksudnya adalah, dengan mengikuti Maiki, maka semua urusan atau tujuan Kokonoi akan menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, Koko juga bisa menghasilkan banyak uang, sekaligus bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Namun, hal yang mengejutkan terjadi setelahnya. Di panel ini terlihat Kokonoi yang menoleh kepada Inui, sambil menunjukkan senyumnya yang sangat mencurigakan. Koko berkata, "Inui, kau memilih orang yang tepat." Nah, jika kalian perhatikan baik-baik, senyuman yang ditunjukkan oleh Kokonoi ini sangat mirip sekali dengan senyuman yang ditunjukkan oleh Maiki, Draken, ataupun Takemichi ketika mereka bertiga sedang berbohong. Jelas sekali apa yang diucapkan oleh Koko tersebut sangat berlawanan dengan apa yang dia rasakan. Koko hanya tidak ingin Inui khawatir kepada dirinya. Intinya, Koko sama sekali tidak merasa bahagia. Dan jelas sekali Koko berharap untuk bisa diselamatkan oleh Inui juga. Walaupun Koko berada di tim Maiki, namun kali ini Koko sangat berharap Takemichi bisa menang dalam pertempuran selanjutnya nanti. Selain senyum palsu, panel ini juga merupakan sebuah pertanda besar. Jika pada akhir cerita nanti Koko akan menjadi korban selanjutnya pada manga Baku Hantam ini. Semua karakter yang muncul dan menunjukkan senyuman palsu seperti ini sudah pasti akan dibunuh secara tragis oleh Ken Wakui Sensei. Lagi pula dalam manga ini tidak ada satupun pasangan yang dapat hidup bahagia. Pasti salah satu dari mereka akan mati secara tragis. Contohnya Chifuyu dan Baji, Takemichi dan Hina, Draken dan Emma, Hanma dan Kisaki, serta Izana dan juga Hito Kakucho. Sebenarnya Oji-san masih mau bahas mengenai hal apa yang akan menyebabkan Kokonoi terbunuh. Tapi karena sudah kepanjangan, kita lanjut di lain waktu aja ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.